Awal cerita dimulai dari seseorang yang bernama Shin Hyun yang sepanjang hidupnya mempunyai kemampuan aneh. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Di mata Shin Hyun ada orang-orang yang di atas kepalanya berdiri garis merah. Jumlahnya bisa beragam, bisa satu, lebih dari satu atau bahkan tidak punya sama sekali. Butuh beberapa waktu untuk Shin Hyun mengetahui maksud dari garis merah yang ada di atas kepala orang-orang yang ia lihat, di mana ternyata garis merah tersebut mampu memberitahukan informasi pribadi dan rahasia seseorang. Dalam hal ini, seberapa sering orang itu melakukan pengencerotan ataupun hubungan seksual. Jumlah garis merah di atas kepala seseorang mengindikasikan seberapa sering ia melakukan pengencerotan. Garis itu akan terhubung jika dua orang atau lebih yang berhubungan seks berada di lokasi yang sama. Kemampuannya tersebut telah ia miliki sejak kecil, namun saat itu belum ia pahami. Shin Hyun hanya bisa menggambarkannya melalui bukunya yang dilihat oleh sang ibu yang cukup curiga dengan hal itu dan mengetahui jika suaminya telah berselingkuh dengan saudarinya, sehingga sang ibu pun membunuh suaminya itu dan meninggalkan Shin Hyun begitu saja. Akibat kemampuannya itu, ia merasa membahayakan banyak nyawa dan trauma dengan masa lalunya, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan menutup diri dari dunia luar dan hanya hidup di dalam kamarnya sendiri. Akibat kemampuannya itu membuatnya takut sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun rupanya ia tak dapat mati. 어느 날 완벽하게 혼자가 되었다. 하지만 나는 죽지 않았다. Saking takutnya bertemu dengan seseorang, Shin Hyun bahkan tak berani bertemu dengan tetangga apartemennya yang baru saja pindah ke sana dan bermaksud untuk memberikan sebuah makanan sebagai tanda perkenalan jika mereka sekarang telah menjadi tetangga. Shin Hyun baru akan keluar mengambil makanan tersebut jika tak ada orang yang melihatnya dan merasa lebih aman jika dirinya telah berada di dalam ruangan sendiri menikmati makanan yang telah diberikan. Shin kemudian berpindah ke seseorang yang bekerja di kantor kepolisian bernama Han Jin Wook. Han merupakan seorang detektif yang menangani berbagai kasus kriminal. Ia juga merupakan seorang paman yang harus menjaga keponakannya dari dunia yang penuh dengan tindak kekerasan. Detektif Han ini juga rupanya seorang buaya darat yang suka melakukan pengencerotan di mana saja dan kapan saja yang ia mau. Melihat dirinya yang cukup rupawan, tentu saja mampu mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk rekan kerjanya di kantor kepolisian. Shin kemudian berpindah ke sebuah sekolah SMA yang memperlihatkan kasus pembulian yang diketuai oleh siswi yang bernama Kim Hye. Ia melakukan perundungan kepada teman kelasnya sendiri yaitu Kang Seon, dan Seon merupakan keponakan dari sang detektif Han. 야, 네가 있지. 너 더 맞아야 돼. Sementara itu telah terjadi pembunuhan di sebuah apartemen yang langsung ditangani oleh detektif Han dan rekan kerjanya bernama Dong Sik. Kini sering terjadi kasus pembunuhan dengan motif yang tidak diketahui dan bahkan pihak kepolisian pun tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban sehingga menyulitkan penyidik untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Untuk sementara, detektif Han meminta Dong Sik untuk mengumpulkan petunjuk apapun yang bisa mengarahkan mereka kepada si pelaku pembunuhan. Pada malam harinya, Shin Hyun melakukan aktivitas pada biasanya, mengambil barang-barang yang disimpan di depan pintunya, termasuk buah yang kembali diberikan oleh tetangganya tadi pagi. Bersamaan dengan itu telah diberitakan kasus pembunuhan yang marak terjadi belakangan ini dan sontak saja membuat Shin Hyun lagi-lagi melihat garis merah pada seorang pria misterius bertepatan saat reporter berita sedang berada di lokasi kejadian yang ada. Shin Hyun merasa jika pria misterius itu menyimpan sebuah rahasia. Tak berapa lama kemudian, seorang pria dengan pakaian yang sama mendatangi apartemen sebelah milik dari Shin Hyun yang sontak saja ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Sama persis dengan di berita tadi dan melihat sebuah garis merah milik si pria tadi. Merasa khawatir dengan tetangganya yang sering memberikannya buah, ia pun mencoba untuk menelpon polisi, namun rupanya HP milik Shin Hyun lupa dicas dan mendadak mati. 맞은편 집에. Keesokan harinya, detektif Han pun masih dibuat pusing dengan kasus pembunuhan yang ada dan masih belum menemukan petunjuk apapun.
Di saat itulah muncul sang keponakan yaitu Seon yang rupanya ingin meminta uang untuk keperluan pribadi, serta hari ini Seon tidak masuk ke sekolah dan tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Tanpa banyak tanya, detektif Han pun memberikannya sejumlah uang yang cukup untuk keperluan sehari-hari sang keponakan. Bukannya bersyukur, malah Seon meminta uang lebih sehingga membuat sang paman curiga dengan kelakuan dari Seon. Yang benar saja saat itu Seon ingin masuk ke kamarnya dan paman pun melihat luka-luka dari keponakannya itu dan menduga bahwa telah terjadi kekerasan ataupun perundungan di sekolah Seon yang menimpa keponakannya itu dan meminta Seon untuk melaporkan hal tersebut. Namun Seon mengacuhkan perkataan dari pamannya itu. Bersamaan dengan itu, Dong-sik menelpon detektif Han untuk menginformasikan bahwa semalam mereka mendapatkan laporan dari tetangga apartemen miliknya tempat ia tinggal bahwa seorang berada di sana telah melihat seorang pria misterius yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, sehingga detektif Han pun bergerak cepat untuk menginterogasi tetangga apartemennya itu. Setibanya di sana, ia pun mencoba untuk menanyai pemilik kamar tersebut yang rupanya adalah Shin Hyun. Dan tentu saja, Shin Hyun tidak ingin membuka pintu dan merasa tidak aman di luar sana. Tak berapa lama kemudian, muncullah seorang pria yang tinggal di lantai bagian atas dan mengatakan jika sang pemilik kamar tidak akan keluar karena sifatnya introvert dan meminta sang detektif datang di lain waktu. Detektif Han yang masih berusaha pun meminta kepada sang pemilik kamar untuk setidaknya menceritakan apa yang ia lihat dan laporkan kepada pihak kepolisian mengenai laporan semalam. Sedikit banyaknya informasi yang didapatkan mungkin saja akan berguna bagi pihak kepolisian. Mendengar hal itu membuat Shin Hyun pun membuka pintunya secara perlahan namun tidak membiarkan detektif Han masuk. Ia menceritakan bahwa semalam ia melihat pria misterius mendatangi tetangga apartemennya, namun rupanya pria itu merupakan pacar dari tetangganya sendiri dan meminta maaf karena telah memberikan informasi yang keliru. Pada malam harinya, pria misterius itu kembali melakukan aksi kriminalnya. Kali ini ia mendatangi apartemen targetnya membawa sebuah paket kiriman yang tentu saja melewati kamar milik dari Shin Hyun dan merasa hal buruk akan terjadi malam ini. Ia pun mencoba untuk mengintip dari pintu miliknya yang bersamaan dengan itu si pria misterius telah selesai dengan urusannya di lantai atas dan curiga seseorang sedang mengawasinya. Di tempat lain, Dong-sik menemukan petunjuk baru mengenai kematian korban pembunuhan beberapa waktu yang lalu berupa nama mantan pacar dari korban yang bernama Jong-min dan tinggal berdekatan dengan apartemen milik sang detektif Han. Merasa ada yang janggal dengan hal tersebut membuat detektif Han meminta Dong-sik memeriksa apartemen Jong-min sementara dirinya yang akan ke tempat lain mencari petunjuk baru. Singkat cerita, Dong-sik pun mendatangi apartemen milik Jong-min untuk melakukan penggeledahan dan jika terbukti terkait dengan kasus pembunuhan tersebut, maka saat itu juga pihak kepolisian akan menangkapnya. Melihat tak adanya tanda-tanda keberadaan dari Jong-min dan pintu yang tak terkunci, membuat Dong-sik mulai memasuki ruangan tersebut yang tampak gelap dan mencurigakan. Namun rupanya Jong-min bersembunyi di dalam kegelapan dan langsung menyerang Dong-sik. 뭐가 이상해? 여보세요? 동식아. Ternyata selama ini Jong-min merupakan pembunuh yang telah dicari-cari polisi karena telah melakukan berbagai kasus pembunuhan di berbagai tempat. Kini target selanjutnya merupakan tetangga apartemen dari Shin Hyun yang tak berapa lama kemudian Shin Hyun merasakan firasat buruk dan melihat langsung Jong-min yang menuju tempat tetangganya itu. Shin Hyun mencoba untuk menghubungi tetangganya namun lagi-lagi HP miliknya mati. Saat itu juga Shin Hyun pun mengambil pisau dan memutuskan untuk menolong tetangganya itu sekaligus merupakan hari pertama ia keluar dari rumahnya sejak lama dan meski berat mengambil keputusan, ia secara terpaksa menguatkan diri untuk menolong tetangga yang selalu memberikannya buah dan merupakan tetangga yang baik hati. Secara tertati-tati dan gemetaran, Shin Hyun mulai mendatangi apartemen milik tetangganya itu dan mencegah Jong-min melakukan pembunuhan. Sementara itu si tetangga menyambut si pria misterius dan masih menganggap jika pria yang datang merupakan pacarnya yang sering menemuinya dengan pakaian yang sama. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa yang datang bukanlah sang pacar melainkan sang mantan yang masih menyimpan dendam akibat hubungan mereka yang tidak berjalan baik.
Jongmin juga ternyata dapat melihat garis merah di kepala setiap orang dan kini ia menargetkan sang mantan dan menyebutnya sebagai penebusan dosa. Namun untungnya Shin Hyun datang di saat yang tepat dan mencegah Jongmin melakukan pembunuhan. Jongmin yang tahu betul sifat introvert dari tetangganya itu tidak takut dengan ancaman dari Shin Hyun dan justru malah Jongmin yang mengambil pisau darinya dan menusuk Shin Hyun sehingga bisa dibilang usaha dari Shin Hyun sia-sia. Bersamaan dengan itu, detektif Han yang sedari tadi tak dapat menghubungi Dong Sik curiga telah terjadi sesuatu sehingga memutuskan untuk mendatangi lokasi. 너만 없으면 되는데. 사랑이 없어지고 있네. Setelah kejadian itu, keduanya mendapatkan perawatan yang tentu saja bagi Shin Hyun hal itu tidak ia perlukan karena luka tusuknya tadi telah sembuh sebagaimana kita lihat kejadian di awal ketika ingin bunuh diri dan menyayat tangannya sendiri, hal tersebut sia-sia dan tak dapat mati. Shin Hyun justru kepikiran dengan perkataan dari Jongmin yang sesaat sebelum meninggal, ia mengatakan bahwa garis-garis yang berada di kepalanya telah menghilang dan Shin Hyun yakin bahwa bukan hanya dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan spesial itu, namun di luar sana pasti ada orang lain sama seperti dirinya. Detektif Han kembali menemuinya dan khawatir dengan kondisi dari Shin Hyun sekaligus memintanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Bersamaan dengan itu, Seon datang untuk melihat apa yang terjadi dan mengenali Shin Hyun serta pertemuan dari ketiganya itu merupakan awal dari petualangan yang baru saja akan dimulai. Sepulangnya dari lokasi kejadian, Detektif Han pun menanyai keponakannya itu tentang apa saja yang telah terjadi di sekolahnya karena khawatir jika Seon telah menjadi korban pembulian dan ia meminta agar menceritakan apa yang telah terjadi di sekolahnya. Detektif Han pun beranjak dari kamar tersebut dan Seon pun mengatakan bahwa wanita tadi bernama Shin Hyun yang merupakan teman SMP-nya dulu, namun karena insiden ibunya yang menusuk suaminya sendiri membuatnya ditinggalkan begitu saja dan tak melanjutkan sekolahnya. Sementara itu Shin Hyun yang telah mulai memahami apa yang telah terjadi dan berhasil menggagalkan tindakan kejahatan membuatnya kini sedikit lebih berani daripada sebelumnya dan menyadari bahwa kemampuannya itu dapat ia gunakan untuk menolong orang lain. Serta tak berapa lama kemudian ia pun mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak diketahui dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah sekolah karena rupanya ia telah mengetahui apa yang Shin Hyun lihat serta juga memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya.